Di luar pro kontra teologis, seseorang beragama tujuan akhirnya adalah menuju kepada kekekalan yang disebut surga nan indah. Masing-masing agama menjelaskan dan menawarkan betapa berbedanya surga mereka dibanding agama yang lain. Lebih indah, lebih nikmat, dan seterusnya. Break, Roger. Iman Kristen Indonesia menjawab. Break, Roger. Soft way is the best way. Ganti. Jangan-jangan selama ini saya salah paham dengan surganya Islam. Yang saya tahu katanya kesibukan para mukmin ahli surga dan para pria Islam itu begitu lolos masuk surga mendapatkan 72 bidadari, dan kesibukan hari-harinya itu memecahkan keperawanan istri-istrinya tanpa lelah, tanpa kehamilan, dan tanpa loyo. Penis yang tidak pernah lemas, syahwat yang tidak pernah padam, dan jima demi jima, dan hubungan seks demi hubungan seks, dan persetubuhan demi persetubuhan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, seperti itu. Tapi kasihan ini Ustadz muda ini ya, Ustadz Syam. Dia tuh bicara apa adanya. Malah dibully, dihujat, dianggap mencemarkan agama Islam. Dan dia harus minta maaf. Dan dia sudah minta maaf ya. Dianggap menyesatkan dan seterusnya. Nah, ini saya agak bingung sebetulnya. Bukankah penggambarannya seperti itu? Nah, dia menjelaskan malah dibully. Tapi ya bukan urusan kami ya. Nah, by the way, anyway, Baswe, oke lah. Jangan pakai kata pesta seks. Karena berkesan najis. Ini sulit diterima. Nasihat saya, mari orang-orang Kristen dan agama apapun hargai saja ketidakterimaan tersebut. Supaya damai sejahtera bersama. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Memecah perawan istri-istrinya. Memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu. Sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami? No comment. Kata Nabi SAW, yu'ta quwwatal mi'ah.
diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, "Innar rajulan la yasilu ila mi'atil azra." Di surga seorang lelaki bisa sampai berhubungan dengan 100 bidadari. Kata Nabi SAW, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga Allah sediakan sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari sebutir mutiara. Sebutir mutiara, tapi mutiara raksasa. Yang berongga di dalamnya. Panjang kemah tersebut 60 mil. Dalam kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang banyak. No comment. Seorang mukmin tersebut yatufu alaihim, akan mengitari bidadari tersebut, dia datangi satu persatu. Antum bisa bayangkan bagaimana gembiranya seorang lelaki penghuni surga. Tatkala dia masuk dalam kemah tersebut, sementara ada puluhan bidadari menantinya. Kemudian dia memanggil, "Ya Abu Fulan, sama saya wahai Abu Fulan." Para bidadari tersebut berebut-rebut berusaha untuk bisa berkhidmah, untuk bisa melayani sang lelaki tersebut. Ini bukan tafsiran, tetapi saya memberitahu, ini loh kata para ustadz dan penceramah Islam tentang surganya Islam. Kalau laki-laki itu semuanya dinikahkan dengan bidadari, lalu bagaimana dengan kaum perempuan? Ini dia, bahwa sesungguhnya perempuan yang salihah, perempuan yang taat kepada suaminya, perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa di ketika Ramadan, dia menjaga kemaluannya, maka insya Allah mereka akan Allah persilakan masuk surga dari pintu manapun juga. Nanti kalian akan Allah jadikan menjadi permaisuri di antara bidadari. Meskipun seorang raja bisa menikah dengan sebanyak apapun juga, tapi sesungguhnya kalau sudah ada permaisuri di depan, maka pasti permaisuri itu akan dimuliakan oleh raja. Itulah perempuan bagi kalian, wahai wanita soleha, kalau kalian Allah takdirkan masuk ke surga, amin. Dan juga pasangan kalian akan Allah takdirkan masuk ke dalam surga, amin. Maka sesungguhnya pasangan kalian tidak akan diperebutkan, karena kalian yang akan paling cantik di antara seluruh bidadari yang ada. Kalian yang akan paling cantik di antara seluruh bidadari yang ada. Amin ya rabbal alamin. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Enggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Jangan dikiaskan. Jauh bedanya. Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dia membawa gelas-gelas dengan untayan yang indah gemerlap. Lapisannya emas, ada mutiara-mutiara, senyumnya menawan tak terlukiskan. Anda bayangkan sekarang enggak seperti itu. Indah. Itu baru yang standar. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia, kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami, di surga poligami, di surga poligami. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga.
Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di surga ibu pasti dipoligami. Di surga ibu pasti dipoligami. Di antara penduduk surga 70 istrinya aja. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Di dunia dia cuma satu istri aja, sama orang lain tak mau, saya istri aja ini yang halal. Mau kurang mau apa inilah cuma. Di akhirat ya Allah, orang paling miskin di akhirat, istananya itu terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu satu bidadari. Orang paling miskin di akhirat, bidadarinya 4.900. Datang cebong-cebong tuh bilang, matilah kau biar kau dapat bidadari 72. 72 untuk apa? 4.900 itu yang paling miskin. Kalau istana yang besar terdiri dari 1.000 pintu, tiap-tiap pintu terdiri dari 1.000 kamar, tiap-tiap kamar terdiri dari 1.000 tempat tidur, ditunggu satu bidadari. 1 juta bidadarinya. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Udah main-main. Kenapa? Di dunia dia cuma satu istri, nggak mau dia yang lain. Selain istri aku nggak mau, istriku aja. Di akhirat lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Apa aja dia minta boleh.